Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan info Pro 2 edisi Jumat 1 Oktober 2021 bersama saya Cindy Tarabila. Info Pro 2. Ya baik sahabat kreatif, insentif tenaga kesehatan atau nakes yang mengalami keterlambatan terutama di kota Pontianak pada bulan lalu karena prosesnya memang berjenjang. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Yuk kita simak acara selanjutnya. Tetap setia di 101.8 FM. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di rumah sendirian, terus bosen. rindu belajar kelompok, tapi nggak bisa ketemuan. Yuk gabung dalam acara Belajar di RRI. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Oke, 101,8 FM Pro 2 Pontianak Suara Kreativitas. Selamat pagi menjelang siang sahabat kreatif. Ya, balik lagi pastinya masih di Pro 2 Pontianak di sesi belajar di RRI. Nah, baik sahabat kreatif ya, jadi langsung aja untuk di sesi belajar di RRI hari ini. Nanti kamu bakal belajar apa? Nah, untuk mata kuliah hari ini adalah materinya tentang studi kasus dalam bimbingan dan konseling nih sahabat kreatif ya, dengan tema ragam kasus, analisis literatur dan tahapan membedah kasus dalam BK nih sahabat kreatif. Oke, dan nanti kita juga akan streaming ya. Sekarang juga udah streaming di YouTube channel RRI Pro 2 Pontianak. Jadi silakan buat teman-teman mahasiswa atau mungkin sahabat kreatif yang lain bisa nimbrung ya untuk
menyaksikan materinya secara langsung di YouTube channel RRI Pro 2 Pontianak. Atau mungkin nanti kalau seiring berjalannya waktu, ya seiring berjalannya dosen menyampaikan materi, ada yang ingin ditanyakan bisa ya langsung aja WhatsApp Pro 2 Pontianak di 081157010118. Nah, baik kalau gitu ya untuk dosen yang akan mengajar kamu sahabat kreatif hari ini ada Ibu Bella Yugi Fasni nih sahabat ya. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi sahabat kreatif dan mahasiswaku pagi ini. Iya, gimana nih kabar Bu Bella di pagi hari ini Ibu? Alhamdulillah masih terjaga kesehatannya. Semoga teman-teman dan ya teman-teman mahasiswa dan sahabat kreatif juga dalam kondisi tetap sehat terjaga ya. Mhm. Oke, alhamdulillah ya dan juga semoga teman-teman di sini mahasiswa dan juga sahabat kreatif yang mendengarkan semoga semuanya baik-baik ya. Oke, kalau gitu karena juga udah berhubung sekarang pukul 10 lebihnya 14 menit ya. Kalau gitu langsung aja nih ingin diserahkan kepada Ibu Bella Yugi ya untuk langsung mungkin menyampaikan materi tentang tema kita di pagi hari ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan ya. Oke, kita akan mulai materi hari ini terkait apa sih kasus, ragam kasus, kajian literatur, dan bagaimana tahapan membedah kasus dalam BK. Sebetulnya ini adalah mata kuliah pertemuan yang kedua, minggu kedua dari mata kuliah studi kasus dalam BK. Nah, oke, kita bisa mulai. Kalau kita mendengar kata studi kasus gitu ya, teman-teman paham dulu kasus itu tuh apa sih gitu. Sebelum lebih kita pelajari lebih mendalam. Jadi kasusnya dulu tuh apa sih? Jadi kasus itu adalah bagaimana kondisi dari suatu masalah dan masalah itu benar-benar ada, real, terjadi, ada gitu. Dan masalah itu, kondisi itu butuh bantuan pemecahan masalahnya. Solusinya butuh bantuan gitu. Nah, kalau studi kasus dalam mereka artinya adalah kasus dalam ranah keilmuan, bimbingan dan konseling dan butuh bantuan secara keilmuan, bimbingan, konseling begitu. Itu adalah kasus. Sekarang apa saja ragam kasus dalam ranah bimbingan konseling? Kalau materi hari ini gitu dan bagaimana bahwa saya bergerak di instansinya IAIN Pontianak dan prodinya bimbingan konseling Islam, maka saya mengacu dari bimbingan konseling Islam itu sendiri lulusannya akan menjadi apa. Dan dalam mata kuliah ini di pertemuan selanjutnya, pertemuan keempat dan 5, karena saya akan mengundang dosen tamu gitu, praktisi lapangan dari guru BK maupun dari konselor adiksi gitu ya, bekerja sama, maka yang saya angkat hari ini adalah ragam kasus yang masih berhubungan dengan keterkaitannya dengan bimbingan konseling tentunya. Yang pertama adalah ragam kasus di sekolah. Jika membahas ragam kasus di sekolah, ya teman-teman sahabat kreatif dan mahasiswa bisa melihat dari acuannya apa saja sih bidang layanan BK dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Bahwa ada 4 bidang layanan yang jadi sasaran kinerja kita sebagai seorang guru BK kalau di sini, konselor sekolah atau guru BK. Ada bidang belajar, sosial, pribadi, dan karir. Nah, ini adalah beberapa masalah yang kemudian muncul hasil saya mengkaji literatur, membaca jurnal, melakukan wawancara terhadap beberapa guru BK yang memiliki profesi sebagai konselor sekolah gitu, sebagai seorang guru BK gitu. Ya, ini beberapa contohnya. Misalkan adalah masalah belajar ya. Masalah belajar itu adalah anak-anak gitu ya, dari mulai SD sampai dia SMA, itu kita masih menjumpai bahwa mereka itu masih belum paham makna tujuan belajar. Untuk apa sih mereka sekolah? Untuk apa sih kita harus menjadi orang yang berprestasi dalam belajar? Terus bagaimana motivasi belajar mereka dan bagaimana mengatur manajemen belajarnya. Nah, mereka masih punya masalah itu. Kenapa saya bilang mereka masih punya? Karena dalam perkembangan penelitiannya pun masih marak diteliti. Karena memang itu menjadi masalah gitu. Sama seperti di bidang lainnya, seperti bidang layanan sosial. Anak-anak sampai usia dewasa gitu ya, sampai usia dewasa, mereka di sekolah juga punya permasalahan beradaptasi
Jadi sesuai dengan rentang sekolah berarti ya kalau membahas adaptasi ini. Kalau misalkan sekolah SD berarti bagaimana dia bangkit dari zona nyamannya di rumah, kemudian dia keluar ke sekolah, berusaha mandiri dan berinteraksi dengan lingkungan sekolah, dengan teman-teman, dengan orang tua kedua yaitu guru gitu di sana. Bagaimana dia mencoba berdamai, mungkin biasanya sangat mudah terfasilitasi di rumah dengan orang tua, dengan keluarga. Ini dia mungkin pada beberapa hal harus berjuang sendiri, gitu. Ya, bisa digambarkan seperti ya kalau kebutuhan kebutuhan utama hidup ya seperti kalau misalkan dia mau makan, mungkin kalau di rumah bisa disediakan. Kalau di sekolah mungkin dia harus jajan dulu ke kantin, harus bawa bekal ya harus buka dulu bekalnya dan ada jam-jam tertentu yang diperbolehkan untuk makan, ada juga yang enggak. Nah, dan bagaimana cara mereka berkomunikasi anak-anak dan sampai usia dewasa itu. Bagaimana cara mereka berinteraksi dengan rekan sejawatnya maupun dengan orang tua di sekolahnya, yaitu guru ya. Terus bagaimana mereka belajar etika, etika norma dalam masyarakat dan dalam bersosialisasi, tapi di ranah sekolah. Nah, bagaimana mereka kemudian belajar kasus ini ragam kasus saya bahas ya, ragam kasus di sekolah. Bagaimana cara mereka berinteraksi teamwork di dalam kelas ketika dapat kerja kelompok, tugas kerja kelompok, atau di dalam sistem kelas yang mana sistem kelas itu pasti ada namanya ketua kelas, ada sekretaris, ada bendahara. Bagaimana mereka bekerja membuat sistem di dalam kelas itu. Atau kalau dia lebih tinggi levelnya, bagaimana dia berorganisasi menjadi OSIS. Itu butuh teamwork. Dan itu butuh bisa menjadi masalah sosial tersendiri kalau tidak mampu memiliki skill di sana. Gitu. Dan bagaimana proses dia membentuk skill itu. Nah, itu jadi suatu kasus juga di sekolah. Selain dari itu adalah ada bidang layanan pribadi. Ragam kasus yang ditemukan berdasarkan saya hasil kaji literatur maupun wawancara gitu ya, adalah seperti contohnya masalah keluarga. Keluarga ini cukup besar ya, kalau kita mendengar kata keluarga dan masalah keluarga, itu besar banget. Bisa dari contohnya adalah penelitian terkait broken home, anak-anak broken home, bagaimana mereka survive, bagaimana resiliensi mereka, bagaimana mereka beradaptasi, bagaimana mereka coba memotivasi dan membentuk konsep diri ketika mereka tahu di rumah mereka punya masalah broken home tadi. Terus bagaimana masalah ekonomi di dalam keluarga itu mempengaruhi ternyata dalam kehidupan sekolah mereka. Masalah fasilitas, masalah bagaimana mereka membangun konsep diri, terutama usia remaja dan usia remaja menuju dewasa. Konsep diri ini lebih kepada usia anak-anak yang menuju remaja karena dia lagi pencarian identitas. Kemudian dari remaja menuju dewasa karena sudah masuk ranah studi kasusnya itu quarter life crisis biasanya yang dikaji dalam penelitiannya. Kemudian ada permasalahan juga bagaimana memanajemen waktu yang baik. Kesulitan mengelola waktu antara belajar, bermain, istirahat, dan bersosialisasi. Nah, kemudian studi kasus lagi, ragam kasus yang lainnya di sekolah yang mungkin bisa dipelajari lebih jauh itu adalah bagaimana memanajemenkan emosi sendiri. Nah, karena perubahan hormon di usia remaja, yang saya baca di literaturnya, perubahan hormon di usia remaja, apalagi anak-anak remaja yang baru balik gitu ya, dan kemudian atau emosinya masih belum stabil-labil gitu ya, itu akan menjadi masalah ketika dia memanajemenkan emosinya itu tidak terolah dengan baik gitu. Atau juga isu tidak percaya diri atau sikap atau lain-lainnya tuh sikap maladatif atau sikap penyimpangan sikap gitu ya. Atau isu-isu lain seperti kecemasan. Bagaimana dia belum bisa anak-anak remaja, anak-anak dewasa ini belum bisa menangani kecemasan-kecemasan di dalam dirinya, keraguan-raguan sehingga berimpact dengan hal-hal lain dalam kehidupannya. Bidang layanan BK lainnya kalau di sekolah yang bisa dikaji lebih lanjut lagi adalah layanan karir. Ragam kasus di layanan karir itu banyak sekali juga yang bisa diteliti dalam studi kasus dalam BK, bahkan ditangani, diberikan bantuan solusi. Seperti bagaimana kemampuan konselor atau guru BK memberikan bantuan informasi. Oh ini loh ekstrakurikuler yang disediakan di sekolah, ini tujuannya ekstrakurikulernya ini namanya. Tujuannya apa mengikuti. Terus kalau kamu ikut ekstrakurikuler ini, apa yang dapat kamu
kembangkan, kamu hasilkan, skill apa, itu perlu diarahkan, dibantu, diinformasikan kepada siswa. Karena apa? Siswa nggak tahu manfaatnya eskul itu apa. Mungkin bahkan kita bisa menemukan siswa yang sampai saat ini mungkin eskul itu cukup bayar kemudian nggak ikut gitu karena nggak tahu maknanya dan nggak menjiwa untuk eskul itu. Karena eskul itu ada keterkaitannya juga dengan pilihan minat dan bakat. Dan minat dan bakat itu adalah salah satu pentingnya kinerja dari seorang guru BK atau konselor di sekolah. Bagaimana menganalisis minat dan bakat peserta didik, tentunya dari SD sampai dia SMA. Kalau membahas guru ya yang sudah terfasilitasi dengan Permendikbud nomor 111. Kemudian seperti penjurusan, itu juga masalah layanan karir. Dan itu jadi studi kasus tersendiri, pilihan jurusan, pilihan sekolah, kampus lanjutan. Ketika kita punya peserta didik SD, kemudian dia mau melanjutkan SMP di mana? Sekolahnya sekolah SMP negeri kah, swasta kah? Grade-nya yang seperti apa? Fasilitasnya yang bagaimana? Terus kalau misalkan dia SMP-nya mau swasta atau negeri, SMP-nya mau MTS atau SMP umum. Nah, itu perlu ada wawasan. Jadi itu sebetulnya perlu diberikan informasi untuk mencegah kesalahan dalam memilih jurusan sekolah ke depannya. Lagi-lagi studi kasus bagaimana seorang guru BK menjalankan layanan tersebut atau bagaimana gambaran peserta didik terkait pemahaman pilihan jurusan atau kampus sekolahnya. Sama ketika kita menjumpai peserta didik di sekolah dan beberapa penelitiannya juga mereka masih ada kebingungan memilih jurusan ketika lulus SMA mau kuliah gitu. Bahkan ketika SMP mau ke SMA atau SMK aja itu udah penjurusan ya gitu. Ketika mereka memilih kenapa saya harus mengambil SMA? Kenapa saya harus mengambil SMK dengan jurusan tertentu? Emangnya itu apa keterkaitannya dengan kebutuhan saya dan karir dan cita-cita? Nah, itu perlu digali sebetulnya dari sekolah, dipersiapkannya. Gitu, kompetensi apa yang saya butuhkan. Nah, itu jadi studi kasus pada akhirnya. Termasuk ketika kuliah tadi, kampus-kampus mana saja yang menyediakan fakultas dan jurusan yang saya butuhkan gitu. Terus grade kampus ini tuh grade-nya di mana sehingga saya bisa masuk, apa yang perlu saya persiapkan untuk bisa masuk ke kampus itu. Itu kan butuh studi kasus juga. Bagaimana seorang guru BK punya kemampuan, kompetensi untuk menjelaskan berbagai informasi terhadap peserta didik yang di sekolah. Nah, oke, itu untuk ragam kasus di sekolah. Sekarang karena ini besok pertemuan keempat dan 5 kuliah di kelas saya akan mengundang dosen tamu dan dosen tamunya adalah guru BK, mungkin kita akan membahas lebih lanjut kasus ini secara mendalam. Bagaimana aktualnya gitu ya kalau di sekolah gitu ya terkait 4 bidang layanan, lebih detailnya kita tanya langsung sama praktisinya di pertemuan keempat dan kelima ya teman-teman. Nah, adapun lokasi lain yang masih berhubungan juga dengan lulusan BKIN Pontianak gitu ya, dan profesi yang masih berhubungan dengan bimbingan konseling adalah konselor adiksi. Kalau tadi adalah guru BK bisa gitu ya, BKI juga bisa, lulusan BKIN Pontianak bisa menjadi seorang guru BK, tapi di bawah naungan sekolah Kemenak gitu ya, jadi MTS, MI ataupun MA gitu. Kemudian kalau bagaimana ragam kasus di rehabilitasi nafza. Saya mengangkat kasus yang di ragam rehabilitasi nafza ini juga berdasarkan hasil kajian literatur, hasil wawancara juga, dan membaca beberapa referensi lah intinya ya. Nah, bagaimana sih keterkaitannya? Ini dikembangkan ya, kalau teman-teman bisa lihat slide saya, ini dikembangkan. Belajar sosial, pribadi, dan karir itu acuannya sebetulnya dari Permendikbud, karena ada ranah bimbingan konselingnya. Dan ini peraturan BKN nomor 15 tahun 2019 ini tentang membahas bagaimana jafungnya seorang konselor adiksi. Nah, konselor adiksi ini menjadi salah satu topik yang diangkat karena lulusan BKI, alumni BKI pun, alumni BKIN Pontianak ada yang menjadi seorang konselor adiksi dan sudah tersertifikasi, alhamdulillahnya. Dan itu juga menjadi dosen tamu kita di pertemuan kuliah keempat atau kelima. Jadi nanti ini bisa dikembangkan ya teman-teman, ketika dosen tamu itu datang, kita bisa mau menyiapkan berbagai macam instrumen untuk kita tanya lebih jauh, kasus-kasus seperti apa sih yang realnya dihadapkan gitu. Saya berhasil mengkaji literatur tuh kasusnya ini loh gitu. Benar nggak sih ini terjadi? Apa aja? Gitu. Gimana gambarannya gitu. Nah, ini adalah layanan rehabilitasi
dan konseling adiksi. Maksudnya apa saja sih tugas kinerjanya seorang konselor adiksi, karena besok kita ada keterkaitannya di situ, dan teman-teman bisa banget nih profesinya ke depan kalau BKI itu menjadi konselor adiksi gitu, bisa. Kita mengacunya pada ini, bukan hanya kepada Permendikbud lagi, tapi sudah mengadaptasikan antara acuan peraturan BKN dengan acuan si Permendikbud tadi yang ada bimbingan konseling. Jadi kinerjanya konselor adiksi itu ada 1-9, ada screening, ada orientasi layanan rehabilitasi sendiri, bagaimana mengasesmen, bagaimana merencanakan merawat, bagaimana melaksanakan perawatan itu terhadap residen ya, kemudian bagaimana manajemen kasus, kemudian bagaimana pencatatan dan pelaporan administrasinya, kemudian bagaimana melakukan konsultasi dan koordinasi dan pendampingan terhadap residen. Nah, kalau dilihat ini hampir mirip-mirip sebetulnya dengan studi kasus dalam BKD pendidikan. Perbedaannya mungkin tekniknya ini lebih ke psikologisnya lebih utama karena keterkaitannya dengan adiksi. Nah, tapi ini bisa diangkat karena salah satu kinerja konselor adiksi adalah manajemen kasus. Bagaimana mereka memanajemenkan kasus. Ya, itu studi kasus juga. Nah, berdasarkan kajian literaturnya, bisa kita telaah gitu juga dengan bidang-bidang layanan bimbingan konseling dari belajar, sosial, pribadi, karir. Hampir sama. Dan isu yang diangkat seperti misalkan masalah belajar. Residen-residen yang kemudian dia melakukan rehabilitasi gitu ya, nabza di ya berbagai macam instansi gitu ya. Ini rentang usianya tuh dari anak-anak sampai dewasa. Dan sangat menyedihkan ketika saya membaca jurnal tuh bahwa ada anak-anak yang ternyata dikeluarkan dari sekolah karena ketahuan candu narkoba. Jadi dilepas tangan ya, istilahnya itu kayak lepas tangan, kayak ya sudah karena dia pemakai, kemudian dia dinilai memalukan nama sekolah, kemudian ya dikeluarkan begitu saja. Jadi sehingga dia menjadi anak yang putus sekolah. Ini kemungkinan dari usia anak sampai usia dewasa tapi SMA gitu ya, putus sekolah. Jadi ini jadi studi kasus tersendiri bagaimana anak-anak ini bisa survive mengejar ketertinggalan pembelajaran. Terus bagaimana anak-anak ini diberikan kesempatan untuk tetap bersekolah, mengenyam pendidikan ya minimal sekolah paket lah untuk mengejar gitu ya, mengejar ketertinggalan atau berhentinya pendidikan yang dia dapatkan gitu. Atau apa yang perlu dipersiapkan, makanya saya tulis dalam slide saya ini ada tulisan workshop, ada pelatihan, atau ada les. Apa sih yang dipersiapkan dalam perencanaan rawatan instansi rehabilitasi sendiri gitu ya, atau dalam perencanaan rawatan orang tua, kalau masih anak-anak gitu ya, yang menyiapkan skill, kompetensi lain di luar dari sekolah untuk anaknya yang sedang rehab ini. Gitu, yang sedang menjadi seorang residen ini, atau instansi itu sendiri, instansi rehabilitasi sendiri ini menyediakan apa, workshopnya, pelatihannya, atau lesnya, sehingga mereka bukan hanya fokus kepada penyembuhan adiksi, tapi juga mengejar kompetensi lain yang seharusnya ditempuh di usianya. Ya, masalah belajar itu bisa dianalisis dengan studi kasus. Seperti juga lain bidang lainnya, saya mencoba mengadaptasikan dengan 4 bidang layanan BK ya di sekolah. Seperti masalah sosial, bagaimana juga ada juga masalah adaptasi. Bagaimana seorang residen ini menyesuaikan diri dengan kondisinya di luar rehabilitasi dan di dalam rehabilitasi. Yang tentunya itu ada jadwal-jadwalnya, dia harus ngapain jam segini, dia harus melakukan apa. Termasuk bagaimana jadwal dia melakukan konseling di jam-jam tertentu, laporan. Nah, kemudian bagaimana cara mereka membangun komunikasi yang baik antar sesama residen atau antar konselor adiksinya, gitu, atau staf-staf yang berada di rehabilitasi. Bagaimana mereka menjalankan etika norma aturan yang ada di rehabilitasi. Bagaimana mereka tetap bekerja sama dengan teman-teman residen lain untuk sama-sama sembuh pulih gitu. Lalu ada bagian lain adalah masalah pribadi. Pribadi ini lebih kompleks lagi ya, selain masalah adiksi, ternyata ada masalah keluarga. Pertemuan minggu lalu di workshop kurikulum BKI itu saya sempat berdiskusi juga dengan konselor adiksi di sana bahwa sangat menyedihkan ketika
pasiennya itu adalah orang dewasa yang kemudian sudah berkeluarga, bahwa ditemukan ketika suaminya itu rehab gitu ya, rehabilitasi dari adiksi, ternyata di rumah istrinya sedang mengajukan gugatan perceraian. Nah, seperti itu. Jadi masalah keluarga ini tentang rentangnya ini bisa dari anak-anak sampai dewasa. Mungkin kalau anak-anak dia akan mendapatkan masalah terkait bagaimana nama baik keluarga dan orang tua akibat anaknya ini dinilainya gagal diasuh. Nah, itu jadi studi kasus tersendiri. Karena penilaian masyarakat akan mempengaruhi lingkungan anak ini besok di rumah ketika sudah selesai mereka direhab. Dan stigma itu nggak mudah untuk dihadapi untuk anak-anak residen ini. Nah, besok ke depan ketika mereka bekerja, itu akan dibawa terus isunya. Nah, ini ada bahasa lainnya hampir sama ekonomi, konsep diri, manajemen waktu, bagaimana anak, ini salah satu penelitian mahasiswa bimbingan skripsi saya adalah tentang masalah pribadi, manajemen emosi, karena temperamennya anak-anak maksudnya temperamennya residen ketika mereka nagih adiksi itu suka nggak stabil adiksi kok. Nagih untuk memakai gitu ya, tapi tidak terfasilitasi karena kan lagi menyembuh. Itu mempengaruhi emosi mereka. Jadi penelitian salah satu mahasiswa bimbingan saya sedang mengangkat ini juga, manajemen emosi. Ada isu tidak percaya diri, bersikap menyimpang dan kecemasan. Hampir sama tema-tema yang dipelajari itu dalam penelitiannya pun tentang itu. Cuman lebih spesifik kepada adiksinya gitu. Dan kasusnya residen gitu. Konfliknya lebih kepada residen bukan sekolah. Nah, selainnya adalah ada masalah karir. Pilihan sekolah kampus tadi sudah sedikit banyak dibahas. Karir itu keterkaitan bagaimana dia diterima kembali di sekolah gitu atau kampus meski dia sudah memiliki catatan seorang residen gitu ya, sudah sembuh gitu. Bagaimana mereka kembali membuat kepercayaan kepada masyarakat bahwa mereka sudah sembuh nggak akan make. Mungkin dia kalau sampai pecandunya itu berani membuat perbuatan maladaptif sampai mencuri untuk bisa membeli gitu ya, maka dia butuh ekstra kuat untuk membuat kepercayaan terhadap masyarakat ke depannya untuk tempat dia bekerja gitu ya, pilihan tempat bekerja dia, bahwa dia tidak akan melakukan perbuatan yang menyimpang lagi, gitu. Menyimpang dalam arti mencuri untuk adiksi lagi gitu, enggak gitu. Oke, ini sudah dibahas. Selanjutnya, nah karena lokasi studi kasus ke depan ini dalam praktek mata kuliah kita akan dikembangkan di 3 wilayah, di sekolah, di rehabilitasi nafsa, dan di kampus sendiri. Ini saya memberikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa, khususnya yang mengikuti di kelas saya, itu adalah melakukan studi kasus di ranah kampus kita sendiri. Boleh gitu. Nanti kita akan bagi kelompok tentunya untuk membagi teman-teman ini di ranah yang mana, sehingga bisa lebih fokus gitu ya, dan spesifik. Nah, kalau kita membahas ragam kasus di kampus, ada instansi pendidikan, maka kita boleh banget lagi-lagi mengadaptasikan di Permendikbud nomor 111, cuman di ranahnya, bidangnya kampus gitu. Di next levelnya sekolah gitu. Nah, ada belajar. Nah, kalau di anak-anak sekolah, belajar itu adalah bagaimana mereka memaknai, kenapa saya harus belajar sekolah, kenapa saya harus berprestasi. Itu levelnya anak-anak ya. Kalau levelnya mahasiswa gimana? Levelnya mahasiswa, apa makna tujuan belajar, prestasi belajar, motivasi belajar saya, untuk ke depan saya berkarir menjadi apa. Nah, jangan sampai mereka kuliah hanya sekedar kuliah. Nah, saya akan kembalikan teman-teman untuk melakukan refleksi diri ya. Apakah saat ini teman-teman menjadi mahasiswa itu belajar hanya sekedar belajar, kuliah hanya sekedar kuliah gitu, atau kuliah ini karena target saya ke depan ingin berkarir menjadi seorang apa, sehingga saya harus menyiapkan kompetensi apa dan skill apa yang bisa sebetulnya saya mulai susun, mulai saya kerjakan di saat saya menjadi mahasiswa. Nah, jadi belajar di tingkat mahasiswa itu levelnya udah next level dibandingkan anak-anak sekolah. Nah, itu jadi studi kasus tersendiri. Termasuk bagaimana manajemen belajarnya, manajemen berorganisasi, ataupun permasalahan prokrastinasi nih, kebiasaan menunda-nunda sistem SKS dalam bekerja. Itu jadi studi kasus tersendiri. Gitu.
Beda ya dengan sekolah karena, ada organisasinya di sini. Mahasiswa tuh sudah mulai aktif di organisasi dan organisasi itu banyak sekali skill yang bisa membantu meningkatkan kompetensi mereka pada saat ke depannya bekerja sebetulnya. Tapi pun kalau tidak mengikuti organisasi, skill itu bisa dibentuk dari kelas-kelas perkuliahan. Mmm. Sosialnya lagi-lagi membahas bagaimana beradaptasi. Kalau di sekolah, anak-anak sekolah di usia rentang anak-anak sampai dewasa, mereka akan terfasilitasi oleh orang tua kedua, yaitu gurunya di sekolah. Mereka akan disuapi dengan sebagaimana gelas kosong, mereka akan diisi air oleh guru-gurunya. Nah, kalau mahasiswa, ragam kampus, masalah kampus ya, mahasiswa gitu ya, mahasiswa itu dalam kondisi orang dewasa yang sudah terisi air gelasnya. Maka masalah adaptasi gitu ya, masalah komunikasi, etika gitu ya, mereka itu bagaimana sistem dalam kampus, ya tenaga pendidik, organisasi dan segala macamnya gitu ya, membuat air ini bukan bening lagi tapi ada warnanya, ada rasanya. Nah, itu bedanya ya, kalau kita membahas masalah sosial di, sekolah maupun di kampus gitu. Jadi adaptasinya anak-anak, mahasiswa ini berubah, beda gitu, bukan anak-anak lagi. Mereka berusaha untuk mandiri, lebih mandiri dan berdaya sendiri, beda. Jadi nggak ada lagi tuh kuliah yang modelnya masih disuapin sama dosennya, karena kondisinya mahasiswa itu mengajar orang dewasa itu mereka sudah punya banyak ilmu dan pengalaman, tinggal mengasah dan mengembangkan ilmu dan pengalaman itu. Itu kalau orang mengajar orang dewasa. Bagaimana cara mereka berkomunikasi? Mereka sudah punya skill komunikasi karena sudah diajarkan di sekolah, di rumah gitu. Tinggal membuat lebih halus dan sesuai dengan tatanan saja gitu. Tapi ini perlu studi kasus kan, karena bisa jadi, cara mereka beretika, beradaptasi, bagaimana mereka bekerja sama dalam timnya, tugas kelompok, tim organisasinya gitu ya, atau tim-tim panitia lainnya yang diikuti selama di kampus, itu bisa jadi studi kasus. Leadership, bagaimana mereka menyelesaikan masalah ketika menghadapi masalah selama di kampus, dengan isu-isu tertentu, itu bisa. Masalah pribadi juga demikian. Nah, ini perbedaannya adalah hampir sama dengan masalah yang di sekolah, tapi next level-nya mereka mungkin ada permasalahan relationship, karena mereka mungkin sudah ada mulai paham pasangan dalam hidup, pasangan sahabat sejati gitu ya. Dan ada namanya quarter life crisis dihadapi di usia perpindahan dari remaja ke dewasa, kemudian bagaimana mereka mulai bertanya-tanya dengan keyakinan agamanya gitu ya. Mungkin yang selama ini ke KTP, istilah beragama tuh karena KTP, beragama tuh karena turun-temurun agama di rumah tuh Islam misalkan. Maka saya otomatis dididik dan diajarkan secara Islam gitu. Tapi kemudian di usia-usia tertentu saya mulai memaknai agama sendiri dan keyakinan saya sendiri. Nah, itu bisa menjadi studi kasus sendiri. Nah, misalkan kalau misalkan ada di kampus kita mualaf karena mereka masuk kampus dan akhirnya ingin mempelajari agama Islam tapi via kampus kita. Nah, itu bisa jadi studi kasus tersendiri bahwa anak semester 1 nih ada nih adik mahasiswa yang ternyata dia mualaf dan kemudian dia belajar agama lewat kampus. Itu akan menarik kalau kalian melakukan studi kasus. Apa yang melatar belakangi mereka menjadi mualaf, apa yang kemudian memotivasi, apa yang kemudian mendukung, apa yang kemudian dihadapi di lingkungannya dia dan lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Nah, itu bisa dijadikan studi kasus kalau memang ada mahasiswanya gitu ya. Ini hanya contoh saja dan yang saya berhasil kaji literatur. Termasuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini sebetulnya masih marak sebetulnya di universitas gitu ya. Dan beritanya tuh banyak banget di tahun ini aja yang saya berhasil baca bukan jurnal, ini lebih kepada berita. Ada 3 sampai 4 kampus yang melakukan gitu ya, kekerasan seksual. Lebih tepatnya lebih ke jenisnya pelecehan seksual. Nah, itu juga bisa dikaji studi kasusnya kalau memang ada gitu. Dan bersedia kliennya karena kategorinya subjek penelitiannya itu masalah kasus yang intrinsik, khusus, unik dan sensitif tentunya. Lalu ada masalah karir. Nah, kalau kita membahas karir gitu ya. Oh iya, ini terlupa, maaf, bahwa padahal di Kemenak sendiri, karena kita IAIN gitu ya, kita tuh ada SK Dirjen nomor 5494 tahun 2019 tentang bagaimana pemberdayaan, pedoman, pencegahan, dan penanggulangan kekerasan seksual pada PT KI.
Nah, kenapa saya menginfokan SK ini? Karena ini berkaitan bahwa ternyata berdasarkan saya mengkaji berita gitu ya, nggak hanya kampus negeri aja, tapi negeri Kemendikbud, Kemenristek aja, tapi ada juga kampus PTKI yang mendapatkan kasus-kasus pelecehan seksual mahasiswanya gitu. Kemudian next yang tadi karir. Karir ini kalau kita baca data yang sempat booming minggu lalu itu adalah bagaimana temuan Indonesia Career Center Network ICCN tahun 2017 bahwa 87% mahasiswa di Indonesia itu mengaku jurusan kuliah yang diambil itu tidak sesuai dengan minatnya. Dan 71,7% pekerja itu memiliki profesi yang tidak sesuai dengan pendidikannya. Tentu itu menyedihkan ya, bagaimana lembaga pendidikan seharusnya memfasilitasi, yang tadi saya bilang dari sekolah tuh sudah difasilitasi seharusnya layanan karir oleh konselor atau guru BK, tapi ternyata masih menemukan masalah ini. Ini data yang ya menyedihkan buat saya seorang dosen dan praktisi, seorang guru BK, seorang konselor, saya bukan konselor, bukan guru BK, saya seorang dosen, akademisi, bimbingan konseling. Nah, oke. Bahwa ternyata ini menjadi concern perhatian tersendiri untuk dikembangkan bagaimana karir center di kampus, di instansi kampus manapun, di instansi sekolah gitu ya, bahwa pentingnya apa ya, minat bakat manusia. Jadi seperti orang gambarannya kita akan mungkin menjumpai orang-orang yang ikan, seolah-olah gambarannya seperti hewan ya, ikan diminta untuk naik pohon, seperti itu gambarannya. Tentu dia akan kesulitan, tapi karena tidak ada lagi pilihannya dan kesempatan yang dipunya saat itu hanya itu, maka bisa jadi dia ambil aja jurusan sekolah di situ. Nah, bisa jadi kita akan menjumpai orang-orang yang seperti itu. Kayak seperti nggak ada kesempatan lain, hanya kesempatannya di jurusannya, kuliahnya di situ, maka saya ambil. Tentunya itu jadi nggak sesuai dengan pekerjaannya ke depan, profesinya, passion-nya, dan segala macamnya. Oke, ini selanjutnya analisis kajian literatur. Analisis kajian literatur, kenapa sih dalam studi kasus dalam BK itu kita penting banget menganalisis literatur, membaca banyak sekali literatur. Ada 4. Yang pertama sebagai teori utama. Dengan kita mengkaji literatur, maka kita akan memahami kasus yang akan kita bahas itu secara mendalam. Kita bisa menganalisis, meneliti lebih jauh gitu ya, dan bertindak berdasarkan membuat instrumen deh paling mudah, membuat instrumen wawancara, membuat instrumen observasi, pedoman wawancara gitu ya, atau membuat pedoman observasi itu mengacu dari teori gitu. Contoh penelitian saya yang dulu tuh ada masalah resiliensi mahasiswa perantau. Sebelum saya melakukan wawancara, sebelum saya melakukan observasi, sebelum saya meneliti lebih jauh, maka saya harus punya dulu buku pedoman utama terkait resiliensi. Kenapa? Karena ketika saya memahami apa itu resiliensi, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana karakteristiknya, maka saya membuat instrumen itu sesuai dengan teori yang nanti akan dibuktikan secara faktanya ketika saya turun lapangan. Dan saya mungkin akan menyiapkan diri bahwa saya akan menghadapi orang yang seperti apa pada saat diwawancara, karena dia punya masalah resiliensi. Nah, gitu. Kemudian pengembangan instrumen, ya tadi sudah saya bahas bahwa bisa jadi ketika saya sudah buat pedoman wawancara sesuai dengan teori, gitu, ternyata pada saat saya mewawancara mewawancara subjek penelitiannya, gitu ya, malah ada perubahan-perubahan. Bisa jadi awal pertanyaan 1, 2 masih sesuai dengan pedoman. Ternyata pertanyaan selanjutnya nggak sesuai lagi dengan pedoman. Saya harus kembali mengembangkan pertanyaan list wawancara saya. Karena saya ketahui bahwa, wah ternyata ini sudah terjawab semua pedomannya. Cuma 2 pertanyaan, ternyata narasumber subjek penelitiannya menjawab semuanya sudah. Gitu. Maka mau nggak mau, karena saya punya bekal kajian literatur, saya mengkaji hal-hal lain yang belum difasilitasi dalam pedoman wawancara itu. Jadi dan kalau bisa menggambarkan si kasusnya secara detail, karena studi kasus itu adalah bagaimana menggambarkan fenomena, gambaran secara detail dan secara sesuai dengan tujuan wawancara atau observasi itu sendiri, dengan tujuan penelitian itu sendiri. Dan analisis kajian literatur juga bisa sebagai bahan hasil penelitian dan pembahasan dibagi dengan cara melakukan komparasi dan mencari tahu hubungan. Oh, kalau saya meneliti tentang
Contohnya ya, saya meneliti tentang mahasiswa perantau, bagaimana tingkat resiliensinya. Saya akan mencari nih referensi-referensi lain yang berhubungan tentang mahasiswa perantau dan berhubungan dengan resiliensi. Nah, untuk apa gitu ya? Untuk ini, masalah saya mengkomparasi dari penelitian-penelitian yang lalu bagaimana mereka menjalankannya. Nah, kalau keterkaitannya studi kasus, bagaimana solusinya? Berhasil enggak? Komparasi dan hubungan ya. Dengan solusi resiliensi ini, resiliensi ternyata mereka punya masalah nih dalam beradaptasi, menyesuaikan diri, dalam survive, berjuang. Nah, kemudian apa solusi-solusi yang sudah diberikan? Bagaimana hubungannya? Apakah mereka berhasil dengan solusi yang diterapkan? Teknik konseling apa? Layanan bimbingan apa? Apa layanannya yang diberikan terhadap mahasiswa perantau ini? Nah, itu kajian literatur. Saya bisa mengkomparasi data yang saya dapatkan berdasarkan studi kasus, kemudian saya kaitkan lagi dengan data yang sudah ada dalam berbagai macam hasil penelitian lain. Bisa dibandingkan atau dicari hubungannya. Oh, ternyata sama-sama nih layanan konseling dengan pendekatan, misalkan pendekatan behavior dengan tekniknya apa gitu, misalnya tekniknya token ekonomi berhasil membuat mahasiswa perantau tingkat resiliensinya meningkat. Nah, itu bisa dikembangkan dalam jurnalmu, dalam tugas ke depan nih dalam studi kasus kita gitu. Lalu analisis kajian literatur juga terkait solusi. Masih ada kesambungnya tadi ya, ini masih berhubungan. Semua ini solusi tadi ya, pendekatan, teknik konseling, metode, kalau bimbingan ya, bimbingan konseling, layanan bimbingannya, kita bisa mengembangkan medianya apa sih untuk subjek dengan masalah ini pada penelitian terdahulu yang dinyatakan sukses. Bisa nggak ya saya coba berikan juga saran atau solusi dengan kasus yang sama gitu. Itu akan coba dikaji di dalam studi kasusnya. Jadi ada 4 ya analisis kajian literaturnya. Nah, tahapan untuk membedah kasus itu ada 6. Mulai dari mengidentifikasi kasus lebih dalam, mencari tahu menggunakan berbagai macam instrumen, bahkan bisa jadi studi kasus itu instrumennya adalah si peneliti itu sendiri atau si konselornya sendiri gitu ya. Bagaimana mereka menggambarkan, si konselor ini menggambarkan secara detail, mendalam, dan benar-benar tergambar. Ibarat lukisan itu benar-benar detail arsirannya, tekanannya, warnanya. Nah, seperti itulah kasusnya yang mau dicoba kaji lebih dalam. Setelah kita menentukan tema, menentukan judul, kita mencoba menggambarkan judul itu dengan sebaik-baiknya. Sudah ketemu identifikasinya, datanya sudah terkumpul semua dari berbagai macam instrumen yang digunakan, bisa wawancara, observasi, studi dokumentasi, menggunakan media-media lain, misalkan kita menggunakan video untuk merekam sesi setiap pencarian data atau mau menggunakan record, dan yang lainnya deh. Itu sudah dibahas di pertemuan minggu lalu, dan setelah data itu sudah dikumpulkan, kita melakukan diagnosis. Diagnosis itu menganalisis dan mensintesakan latar belakang kasus dari hasil data identifikasi tadi. Data yang sudah ada masuk, kita analisis, kita kaji. Apa? Kita tarik benang merahnya. Oh, ternyata setelah berbagai macam instrumen yang saya gunakan, ini terkumpul datanya. Data-data ini memiliki garis merah, garis benang merah yang sama. Faktor ini yang membuat kasus itu muncul dan ada. Nah, sudah didiagnosis, lakukan prognosis. Prognosis itu menetapkan alternatif tindakan bantuan yang akan diberikan berdasarkan hasil diagnosis. Kita setelah tahu faktornya ini nih penyebab kasus ini terjadi, masalah ini terjadi. Lalu apa yang bisa kita bantu? Solusinya apa yang bisa kita berikan? Nah, prognosislah di situ. Mulai kita membuat ragam pemecahan masalah. Nah, tapi ini masih perencanaan prognosis. Sedangkan treatment itu sudah turun, sudah langsung praktek melakukan realisasinya seperti apa. Jangan lupa untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut setelah dilakukan treatment. Setelah kita aktualisasi, realisasikan, kita perencanaan itu kita lakukan gitu ya. Kita mengevaluasi kinerja yang sudah kita lakukan. Oh, ini ternyata berhasil. Oh, ini ternyata tidak berhasil. Oh, ini harus ada sedikit perbaikan di sini hasil dari evaluasi. Kita tindak lanjut. Bagaimana ya kalau kita melakukan dengan cara lain seperti ini tawarkan, itu tindak lanjut. Nah, dalam perkuliahan studi kasus dalam BK kita, sayangnya kita tidak bisa melakukan ini sampai tindak lanjut. Bahkan treatment pun tidak, karena keterbatasan PPKM ya level 3 dan banyak pandemi belum selesai gitu. Jadi kita akan dalam mata kuliah ini tuh hanya sampai ke prognosis saja. Dan gunakan kajian literatur untuk melakukan prognosis. Gitu. Identifikasi kasus itu bisa dibantu oleh dosen tamu kita, gitu. Dan kemudian diagnosis
Dan prognosis lagi-lagi bisa dibantu dengan kajian literatur. Kita belum bisa menjalankan sampai ke treatment, evaluasi, dan tindak lanjut karena kondisi sekarang pandemi dan tidak bisa turun lapangan. Tentunya sangat riskan gitu ya. Oke, untuk membedah kasus, hal lainnya yang perlu saya share adalah bagaimana teman-teman sebagai seorang konselor gitu ya, calon konselor gitu ya, memahami objektivitas dan subjektif dalam melihat kasus. Kalau dalam mata kuliah asesmen dalam BK itu saya share-nya bahwa bagaimana objektivitas dan subjektivitas konselor terhadap klien. Kalau dalam mata kuliah studi kasus, bagaimana seorang konselor melihat objektivitas dan subjektivitas kliennya. Bukan interaksi keduanya, tapi kliennya. Misalkan nanti kita akan ada tugas sebetulnya untuk membedah kasus. Soal kasusnya akan saya share juga di WhatsApp grup gitu ya, grup kita, bahwa bagaimana kita membedah autobiografi seorang klien, seorang klien konseling kita gitu. Autobiografi itu berupa cerita data diri gitu, data diri klien. Bukan hanya biodata gitu, tapi juga menceritakan bagaimana kesehariannya, bagaimana dia berperilaku, bagaimana cara dia berinteraksi, dan bagaimana peran dia di rumah, peran dia di mungkin kalau dia bekerja ya di tempat kerjanya, bagaimana peran dia di masyarakat. Dia akan menceritakan di autobiografi. Autobiografi itu biasanya digunakan seorang konselor ketika mulai bisa menjadi salah satu alternatif instrumen yang digunakan oleh konselor ketika mulai pertama kali pertemuan dengan kliennya, supaya lebih memudahkan proses konseling itu sendiri. Jadi lebih mudah klop gitu loh, membangun relasi dengan kliennya gitu. Kan beda ya yang baru datang kemudian kenalan dengan yang kita sudah punya duluan nih data dia dan kita bisa menganalisis mana objektivitasnya berupa fakta, realita, data dari autobiografinya, mana yang berupa subjektifnya si klien, berupa pikiran dan perasaan dari klien. Nah, kalau kita membahas objektivitas data, apa aja sih contohnya? Nah, ini ada contohnya. Dari 1 sampai 10, bisa berupa identitas diri, nanti di autobiografinya ya, yang kita coba pelajari lebih mendalam. Identitas diri, latar belakang keluarganya, bagaimana lingkungan hidupnya, interaksi terhadap lingkungan hidupnya, kemudian bagaimana riwayat pertumbuhan dan perkembangannya, bagaimana riwayat kesehatannya, apabila dia mengikuti berbagai macam asesmen tes gitu ya, dalam kehidupan, tes EQ, tes EQI, ataupun minat bakat dan lainnya, itu bisa jadi data tersendiri. Bagaimana riwayat pendidikan sekolahnya, bagaimana pola-pola keyakinan hidup dan kesusilaan. Ini termasuk bagaimana dia beragama gitu ya, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain dan sahabatnya, bagaimana dia menilai orang-orang penting lah gitu. Bagaimana riwayat pelanggaran dalam hidupnya dan pergaulan dengan teman-teman. Dan skill abilities sebagai seorang konselor gitu ya untuk melakukan studi kasus gitu. Yang pertama adalah harus bisa gitu ya memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang baik dan berkembang. Kita nggak terpaku hanya pada pedoman wawancara gitu ya, karena studi kasus kuatnya pada wawancara gitu, tapi juga berkembang lebih kepada fleksibel dengan apa data yang kita temui. Bisa jadi pada saat kita melakukan studi kasus, mencari kasus lebih mendalam, kita tuh akan bertemu dengan kondisi pertanyaan itu lebih cepat dijawab atau susah sekali dijawab. Nah, bagaimana kemampuan kita tarik ulur sebagai pewawancara gitu loh, atau menggali lebih dalam tapi tanpa diketahui atau tidak terasa gitu. Dia tuh ditanya tentang kasusnya secara dalam gitu. Kita diminta untuk melakukan studi kasus sendiri, kita diminta untuk menjadi pendengar yang baik. Kita punya kemampuan itu, maka lancar nih studi kasus. Kalau misalkan kita nggak punya menjadi pendengar yang baik, bisa jadi sudah dijawab di pertemuan pertama, ternyata di akhir ditanya lagi pertanyaannya. Atau nggak nyambung gitu, nggak nyambung ini. Yang nanya tuh sekedar nanya dan tulis, tapi tidak memahami dan tidak mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan. Nah, itu dihindari banget nih kalau kita melakukan studi kasus dalam BK. Nah, tadi sudah dibahas ada adaptif, mudah menyesuaikan diri dengan kondisi apapun. Bisa jadi kita kalau menjumpai narasumber bukan hanya di lokasi yang dia bisa dibilang ditentukan ya, bisa jadi ditentukan. Bisa jadi nggak hanya di sekolah, bisa jadi kita janjian yuk di luar untuk melakukan wawancara, bisa menyesuaikan diri.
gitu, dengan kondisi apapun. Tahu bagaimana harus bersikap sebagai peneliti, sebagai seorang yang mau melakukan studi kasus. Kemudian memiliki pemahaman yang kuat tentang masalah yang sedang dipelajari, ini sudah dibahas dalam kajian literatur, melakukan penelitian secara etis, bahwa ada etika dalam penelitian, ada prosedur, dan ada asas kerahasiaan di sana, bahwa ada asas tanggung jawab juga, menjaga data. Nah, itu perlu diinformasikan terhadap klien-klien ataupun subjek dalam studi kasusnya, teman-teman. Oke, ini adalah ragam 2 buku yang bisa teman-teman coba baca lebih jauh gitu kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut terkait studi kasus dalam BK gitu. Yang pertama dari bukunya Case Study, Research and Application, Design and Method, bukunya Yin tahun 2017, yang kedua bukunya Creswell tahun 2007 tentang Qualitative Inquiry and Research Design, itu Choosing Among 5 Approach. Oke, silahkan dieksplorasi sendiri setelahnya. Mungkin ini hanya beberapa, lebih sedikit lah dibandingkan buku itu gitu, kalau dikembangkan lebih jauh. Kalau materi sudah cukup, ini dari saya, ini selanjutnya adalah tugas. Mungkin tugas bisa diberikannya di luar dari kegiatan ini ya. Bagaimana? Saya kembalikan, terima kasih kepada host-nya. Oke deh, baik ya. Terima kasih Ibu Bella ya sudah menyampaikan materinya, waktunya sangat pas sekali ya. Karena juga berhubung Sama-sama. udah pukul 10 lebihnya 59 nih ya. Tadi juga Mhm. buat sahabat kreatif mungkin tadi nggak ada sesi tanya jawab ya. Semoga deh sahabat-sahabat kreatif dan juga teman-teman dari mahasiswa dapat ya menangkap semua materi yang udah disampaikan oleh Ibu Bella. Dan mungkin nanti kalau misalnya ada sahabat kreatif yang belum berkesempatan untuk menonton tayangannya atau mendengarkan Ibu Bella secara langsung, nggak apa-apa, nanti bisa putar aja tayangan ulangnya di YouTube channel RRI Pro 2 Pontianak ya. Oke, tadi kita udah melewati materi tentang studi kasus dalam bimbingan dan konseling ya. Tentunya tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Ibu Bella ya. Dan kalau gitu karena kita sudah mepet juga waktunya ya, sudah mau hampir di pukul 11 nih, sini mengucapkan terima kasih banyak ya Ibu Bella yang sudah menyampaikan materinya. Sama-sama, terima kasih sudah diberi kesempatan dan Iya, terima kasih juga buat kepercayaan. teman-teman mahasiswa dari IAIN Pontianak ya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi untuk belajar dengan materi-materi yang lain insya Allah ya. Oke, baik, terima kasih juga buat sahabat kreatif yang sudah mendengarkan dan juga sudah menyaksikan kita di YouTube channel RRI Pro 2 Pontianak. Jangan lupa untuk terus dengerin Belajar di RRI yang akan hadir untuk menemani kamu belajar dari hari Senin sampai dengan Jumat ya. Oke, kalau gitu Cindy pamit dan Ibu Bella juga pamit dan Ya, teman-teman mahasiswa juga pamit. Sahabat kreatif, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. waalaikumsalam.